Iya, biasanya sih gini Om, kebanyakan mikirnya kan saya nih bayar pajak, tapi hasilnya itu ternyata dipakai bukan untuk apa kepentingan masyarakat, tapi lebih kepada korupsi, ya, dipakai untuk korupsi dan lain-lain gitu ya. Iya. Mitos-mitos ini sih yang perlu kita sudah modern ya sekarang dan pemerintah juga sudah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi mitos itu dibuang aja. Yang penting sekarang ini kita memikirkan untuk diri kita sendiri, usaha kita ini biar tetap jalan. Mau hasilnya nanti dipakai untuk apa oleh pemerintah, kita tinggal mendoakan saja. Yang penting dari sisi kita, kita sudah tenang membayar pajak yang seharusnya. Halo Putakers, selamat malam semuanya. Semoga IG Live ini kalian nonton ya, teman-teman nonton di rumah ya, di toko ya, dalam keadaan sehat semuanya ya, karena lagi parah banget ya kasusnya. Tapi ya saya doakan semuanya sehat, karena sehat kan modal utama dalam jualan. Nah, saya udah 2 bulan kurang lebih nggak live ya, tapi kangen banget. Halo Om Burhan, halo Jalan Cuanmu, ya, halo Om Faisal, wih, ini putakers nih, ya. Halo Mbak Bibi, apa kabar? Ya, ini teman-teman yang sering nyapa, ya. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan semuanya buat ketemu offline ya. Kayak kemarin kayak saya ketemu dengan beberapa teman-teman. Halo Om Fahri, apa kabar? Ada Yong Japonika, halo Om, ya, ada Mas Arif. Halo. Ya, kita sambil hari ini bakal live soal pajak ya. Nah, sebelumnya saya mau bahas dulu teman-teman ya. Ini Januari ini banyak banget yang bilang kalau sepi orderannya. Ya. Orderannya sepi ya. Nah, ya. Memang bulan demi bulan itu kita nggak bisa memprediksi orderan atau omset kita. Ya, kadang bisa sepi, kadang bisa rame, tergantung dari ya dari marketplace-nya, tergantung dari barang kita ya. Kadang barang hero-nya jadi nggak hero ya. Tapi satu hal yang pasti ya teman-teman, satu hal yang pasti, pajaknya pasti harus bayar. Ya, sepi atau enggak omsetnya itu kita nggak bisa pastikan ya. Yang kita bisa pastikan setiap bulan harus bayar pajak. Nah ini nih, jadi makanya kita mau undang hari ini pakarnya untuk supaya kita tuh bisa mempersiapkan, apalagi nanti bulan depan kita akan harus apa teman-teman? Harus bayar pajak ya. Coba ya, kita sekarang mau undang nih, orangnya udah datang belum ya? Belum ya. Ya, sambil nunggu dari Kak Cindy. Kak Cindy dari Accounting Hack ya, Kak Cindy. Mana ini akunnya Kak Cindy? Coba langsung request join supaya kita, nah ini jasa akuntansi pajak. Ya, oke. Sudah live. Tulis di kolom komentar atau di bubble yang ada questionnya supaya nanti kita bisa langsung bahas. Ya, mudah-mudahan ini kita live malam hari ini tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, terutama soal pajak. Halo, halo Halo Kak Om. Cindy, selamat malam ya. Selamat malam semua. Oke, gimana Kak Cindy jualannya bulan Januari ini? Drop Om, drop. Masa sih drop? Ya mungkin karena season Desember langsung ke Januari ya Om ya. Kak Cindy dari 1000 paket turun jadi 999 ya kayaknya dropnya. Iya kayaknya gitu. Dropnya nggak enak banget ya pokoknya Om. Gak enak ya? Nggak Nah, enak. ini juga sebenarnya banyak DM yang masuk dan juga dari toko-toko yang kita kelola sendiri ya. Memang ada yang dropnya tuh bisa lebih dari 50%.
ada yang bahkan sampai 70% dari dari bulan 12 ya. Jadi lumayan parah. Nah, makanya saya tadi bahas sama teman-teman di sini ya. Omset mungkin kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa memprediksi omset. Tapi kita tahu satu hal yang pasti ya, pajaknya tetap harus bayar. Ya. Mau omsetnya kecil, omsetnya besar, pajak tetap bayar ya. Apalagi kalau kita masuk sebagai UMKM yang harus bayarnya pakai PPh final ya. Betul. PPh 4 ayat 2. Nah, ini kita mau bahas nih sama teman-teman. Terutama banyak teman-teman di sini kayaknya tuh baru mulai jualan, seller baru ya. Belum pernah pengalaman punya usaha sebelumnya, mungkin sebelumnya dari mahasiswa ya, atau memang dari sebelumnya kerja kantoran yang pajaknya udah dibayar sama kantor ya kan. Tiba-tiba sekarang mereka punya bisnis online, dan ini mungkin pertanyaannya, apakah harus bayar? Pertama ya, kriterianya seperti apa, dan kedua, bisa nggak sih nggak bayar? Ya mungkin ya pasti kan ya, apakah harus bayar? Oh iya harus bayar ya. Bisa nggak sih ya kita nggak bayar ya? Bisa nggak sih? Nah, ini yang menariknya ya, pasti. Yang ketiga, kalaupun harus bayar, bayarnya berapa dan caranya gimana? Nah ini kita yang mau kita bahas malam ini ya, Kak Cindy ya, benar ya? Atau kita terlalu kasih banyak informasi-informasi nih ya? Kita memang lebih fokus ke untuk SPT tahunan yang mau akan datang, dan sama yang persiapan kita tahun ini, Om Botak. Untuk SPT tahunan tahun depan ya. Untuk tahun ini bayarnya gimana? Tahun ini kapan ya harus lapornya? Kalau yang pribadi berarti Maret, kalau yang badan usaha April. Pribadi itu 31 Maret ya deadline-nya? Ya. Kalau badan usaha April, oke. Ya. Nah, yuk kita mungkin bahas satu-satu ya pertanyaannya, mungkin yang step by step-nya, mungkin dari common mitos-mitos yang ada ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada cerita menarik nih Kak Cindy ya. Kemarin saya baru ketemu sama seller gede ya. Bukan kemarin banget ya, minggu lalu ya. Nah, seller ini pas 12-12 ini omsetnya, saya nggak tahu omsetnya berapa ya. Saya tahu sih, saya lihat pokoknya. Tapi paketnya itu puluhan ribu di Shopee. Ya. Puluhan ribu paket satu hari. Nah teman ini waktu saya bilang, Om, ini omsetnya kan udah lewat PKP ya, udah di atas 4,8 M setahun. Ini harus bayar pajak, saya bilang. Pajaknya berapa? Oh, yang pajak yang 1% ya? Dia bilang, wah 1% dari mana? Ini udah kena PPN loh ya, udah 10%. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang masih belum paham ya, maksudnya pajak itu seperti apa dan berapa, dan kita ini kalau jualan online tuh kena pajak atau enggak, atau bahkan banyak sekali yang punya persepsi yang salah kalau misalnya kita jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, jualan di Lazada, kita udah dipajakin. Jadi pajak itu bukan tanggung jawab dari seller ya, apalagi fee-nya baru naik. Nanti ada yang bilang, ini fee-nya udah naik, pasti pajaknya udah include. Nah itu jadi harus diluruskan nih ya teman-teman ya, soalnya kita di sini dari Kak Cindy sama saya tuh ingin bantu kalian, bukan supaya kalian itu jadi makin boros ya, makin pengeluaran makin gede, tapi supaya kalian itu ada di jalan yang benar. Nah, ya. Jalan yang benar, ya. Iya, betul. Jadi ya, silakan ke Kak Cindy gimana ininya, gimana sih awal mulanya dan apa yang mereka harus cek dulu sebelum mereka sampai ke kesimpulan itu. Ya, nah teman-teman di sini kita mau satukan pembahasan dulu. Jadi memang di sini yang kita bahas adalah kita sebagai online seller. Sebagai online seller nih sebenarnya pajak-pajak apa yang mungkin yang pasti ada ketika kita mulai berdagang ya di e-commerce. Nah untuk awalnya teman-teman, untuk start awal nih teman-teman baru memulai untuk berjualan atau sudah berjualan tapi masih sedikit. Nah, teman-teman gini, pasti ketika berdagang pertama kali pajak yang akan dikenakan ke kita itu adalah pajak
Ini pertama kalau kita memilih pelaporan kita pakai pelaporan yang omset ya, Om Botak ya, yang PP23 0,5%. Kalau pertama kali kita sudah memilih untuk itu karena memang belum ada pembukuan yang rapi, nah berarti teman-teman sudah harus mencatat bahwa nantinya tiap bulan kita akan melakukan pembayaran atas pajak omset 0,5%. Nah, cuman ini dibedakan ya Om Botak karena kemarin kan Oktober ada harmonisasi peraturan perpajakan baru. Jadi kalau yang pelaporan tahun 2021 itu pasti akan kena pajak 0,5%, berapapun omsetnya. Nah, betul. Tapi sekarang mulai bulan ini, jadi harus dirinci ya omsetnya. Mulai bulan ini sudah berlaku omset di bawah 500 juta per tahun atau sekitar di bawah 40-an juta, itu tidak kena PPh 0,5%. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman umpama omsetnya 50 juta, berarti nanti yang 0 sampai dengan 36 sekian itu free, tidak kena pajak. Tapi nanti yang nilai selisihnya itu akan kena 0,5%. Itu kalau memang teman-teman di awal sudah memilih pajak 0,5%. Tapi kalau dari awal memang sudah komit pembukuannya rapi, teman-teman bisa pakai PPh 2529. Itu memang dari laba rugi. Jadi labanya berapa baru dikalikan tarif 11% untuk UMKM. 22% didapatkan istilahnya kayak subsidi 50%, nanti jadi 11% dari laba bersih. Jadi ini kalau teman-teman milih yang PPh 2529. Tapi kenyataannya kenyataannya yang sering kita hadapi sama klien lebih murah pakai yang 0,5% kalau untuk start awal. Oke, baik. Nah, Kak Cindy, ini kan ada peraturan yang terbaru ya, yang tadi yang di bawah 40 juta atau di bawah 480 juta per tahun ya? Yang nggak kena ya 500 juta per tahun. Ya, nah kalau di bawah 500 juta per tahun itu nggak kena, tetap harus lapor nggak per bulannya? Tetap harus lapor Om. Tidak boleh tidak, apalagi yang sebelumnya sudah punya NPWP dan sudah pelaporan. Tahun ini tetap harus lapor, tapi memang pelaporannya nihil. Kalau memang omsetnya di bawah 500 per tahun. Dan yang nggak punya NPWP, sebaiknya segera daftar NPWP-nya. Bahaya soalnya Om. Sekarang udah semakin ketat. Data-data pajak itu sudah semakin lengkap dan semakin nge-link kemana-mana. Jadi sebaiknya daftar NPWP kalau merasa penghasilannya sudah di atas PTKP atau 4,5 juta per bulan. Penghasilan bukan omset ya? Penghasilan bukan omset, penghasilan. Oke, 4,8 juta ya. Berarti 4,8 juta itu masih di atas UMR ya? Kalau di Surabaya Jakarta harusnya sudah di atas UMR. Iya di bawah UMR ya Pak Om Botak ya? Iya. Ya. Jadi kalau gaji UMR nggak usah pusing ya. Gaji UMR lapor tapi nihil. Kalau yang udah di atas 4,8 baru ya. Tapi kan itu PTKP-nya kan ada yang statusnya ya. Kalau yang single berapa? Betul, ya. Anak istri berapa ya kan, punya istri berapa, tanggungan ya, punya anaknya berapa, ada potongan-potongan sendiri ya. Betul, betul. Kalau istri 2, PTKP-nya nambah nggak jadi 2 gitu misalnya? Nggak boleh 1 aja. Nggak boleh. Tidak diakui di pemerintah ya, istri 2. Buat ngurangin pajak ya. Jadi memang Om, kalau kita memang full usaha, jadi memang kita harus bisa memperkirakan ya, kalau memang full usaha sudah beda memang ya. Kalau omset di atas 36 juta ya berarti kita harus bayar pajak. Cuman dari situ sih kalau full usaha. Tapi kalau
kita memang ada usaha, kemudian campur juga dengan pekerjaan lain. Nah, pekerjaan lain ini kalau memang sudah di atas 4,5 ya, mau nggak mau harus sudah ada NPWP karena pasti nanti akan datanya kesortir di kantor pajak. Nah, NPW itu kan tadi Kak Cindy bilang penting ya. NPWP itu dipakai untuk apa sih? Zaman sekarang bisa nggak sih kita hidup tanpa NPWP? Sebenarnya bisa Om, sebenarnya bisa, tapi mungkin semuanya harus serba cash mungkin ya Om ya. Jadi dan tidak beli aset apa-apa ini ya Om ya. Jadi ya kita akan terbatasi sebenarnya Om ya. Geraknya akan terbatasi karena sekali kita beli aset dan tidak punya NPWP itu akan kedetek di kantor pajak malahan, jadi malah bahaya. Oh jadi nih kalau saya cuma pakai KTP doang, beli tanah misalnya, ya kan, nggak ada NPWP, ya kedetek biasanya langsung ya. Iya kan, kalau ini Om, kalau memang kita kan ada kepentingan untuk pengurusan perizinannya ya, pengurusan surat-suratnya. Tapi kalau kita cuma sekedar beli aja saham, umpama bukan SHM ya Om ya, cuman petok D atau apa sih nggak mungkin. Tapi kan jarang banget sekarang ya Om ya, semua pasti sudah SHM atau pasti akan meminta kita istilahnya seperti apa ya Om, di notaris kayak jual beli gitu ya, itu pasti akan ada kedetek gitu Om nanti. Kalau beli motor, cash ya Om ya? Ya cash misalnya nih, kan sultan semua nih yang online kan, duit cashnya banyak. Tanpa NPWP kan? Nanti akan kedetek Om, karena akan nge-link nanti. Walaupun belinya pakai KTP dan cash, tetap kedetek. Ya, KTP-nya kedetek Om. Iya. Kecuali pakai KTP orang. Jadi tahun ini sudah mulai Om yang nik sama NPWP-nya. Wah, berarti tahun ini kita nggak perlu bikin NPWP lagi dong? Cukup pakai KTP? Tetap bikin kalau omsetnya penghasilan kita udah di atas PTKP, kita lebih baik mengajukan diri untuk bikin aja daripada nanti disurati. Kalau menunggu disurati itu memang mungkin agak lama, tapi kan lebih baik kita yang mengajukan diri daripada kita disurati, tahu-tahu nanti malah panjang. Ya. Tapi biasanya teman-teman ini kan lucu ya, maksudnya kalau misalnya ini ada IG seperti ini, live IG ya, kita edukasi teman-teman buat PTKP, buat NPWP, ya kan? Teman-teman paling bilangnya entar lah, belum perlu ya. Lah ya duitnya belum ada buat beli motor cash misalnya kan, buat beli mobil cash, buat beli tanah cash misalnya belum ada ya, yang nggak mau nyicil ya misalnya ya, belum ada duitnya. Nah teman-teman ya, bikin NPWP itu gratis ya, jangan teman-teman bikin NPWP pas udah dapat surat cinta ya, pas udah kasus baru nyari, itu mahal bikinnya ya. Ya ada biaya-biaya nanti Om. Teman kejadian itu Om, online seller. Kejadian ya. Bikin pas sudah dapat surat cinta sama bikin pas belum ada kasus, itu bikinnya biayanya beda ya. Jadi teman saya tuh sampai ikut webinar kita yang sebelumnya itu Om, dia ikut course-nya kita itu. Karena dia udah disurati nggak punya NPWP. Oh iya, udah disurati nggak punya NPWP. Nah surat-surat itu biasanya datanya gimana sih? Dan tahun lalu kan sempat banyak yang viral ya, maksudnya jualan di Shopee ya, terus tiba-tiba dapat surat ya kan, habis itu marah-marah sama Shopee ya. Ini Shopee ini pasti ngirim nih, padahal ya teman-teman Shopee itu ya, ini atau Tokopedia ya, kita nyebut brand ya, atau marketplace lain, itu sebenarnya bukan kepentingan mereka untuk kasih data itu ke kantor pajak sebenarnya. Karena ya kalau semua seller itu disetorin datanya, ya nggak ada yang mau jualan nanti di sana. Iya. Ya kan? Siapa yang mau jualan kalau udah ketahuan itu
bukan pada interestnya mereka, ya, bukan kepentingan mereka untuk kasih. Kecuali kalau menurut saya ya, ini pribadi ya, data pribadi, pendapat pribadi, kecuali diminta, ya, udah kasus, kamu diminta, ya itu kalau udah diminta kan harus kasih ya. Tapi sebenarnya bukan pada kepentingan mereka buat nyetorin, ini belum bayar pajak, belum bayar. Kalau bisa itu urusan tanggungan masing-masing ya, masing-masing. Karena ya kalau kalian bayar pajak, ya istilahnya apa ya? Ya nggak diurusin lah ya. Jadi jangan punya anggapan pertama ya pajak sudah dibayar oleh marketplace. Ya itu salah ya, hoax ya. Yang kedua, marketplace sengaja nyetorin data. Kecuali kalian memang udah ada badan hukum, mungkin daftarnya ke mall, terus ya ada 1-2 marketplace yang saya tahu memang kalau udah resmi ya memang harus dilaporin ya, karena keluar ada faktur dan lain-lain ya mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau seller biasa, seller yang pribadi dan lain-lain, kecil sih kemungkinannya datanya itu bocor, kalau mau dibilang bocor dari pihak marketplace. Tapi itu memang hasil ya, due diligence dari orang-orang pajak KPP yang ada di dekat ya. Karena kenapa? Kalau menurut saya sih ya karena tahun lalu tuh tahun yang seret ya, banyak bisnis nggak bisa bayar pajak ya. Kebetulan kamu itu jualannya rame ya, orang-orang kalau lewat depan rumahmu itu kirimannya banyak ya. Terus dari mulut ke mulut nyampe ke telinganya, oh si Anu tuh jualan di sini, rame tuh paketnya. Kan paket nggak bisa dibohongin kan? Ya kan? Akhirnya mereka iseng aja ya. Mereka iseng ya, tanya-tanya ke kurir segala macam ya, yang suka jemput ya. Kalau udah kayak gitu ya kejadian ya. Kalau menurut saya sih itu kebanyakan harusnya seperti itu. Nggak tahu kalau dari Kak Cindy, kalau dapat kasus biasanya seperti apa nih Kak Cindy? Yang pertama itu kebanyakan beli harta, beli aset, Om. Ketahuan akhirnya. Oh, beli harta. Jadi beli aset. Jualannya pas beli ketahuan ya. Beli ketahuan, pas belinya itu ada kredit, kemudian ada memang cash juga, tapi memang ada sangkut paut kenik juga, akhirnya itu kena. Saya juga yang itu bingung, dia bisa tahu gimana, tapi awal sangkut pautnya adalah ini ada pembelian aset, setelah ditelusuri ini ternyata niknya atas sekian. Nah ini dipertanyakan kok nggak ada NPWP, nah ini baru ditelusuri, didatengin. Itu Om. Kemudian kedua tadi hanya random tracing ya, dia masuk ke salah satu e-commerce, kemudian dilihat Om penjualan yang 10.000. Penjualan 10.000. Nah, itu dia akan menghitung manual perkiraan omsetnya, Om. Waduh, kalau itu manual tuh bahaya ya. Apalagi teman-teman yang hobi ada pakai review palsu dan lain-lain ya, yang udah puluhan ribu pas itu banyak yang panik, makanya kalau dari saya sih nggak menyarankan ya teman-teman seperti itu ya, apalagi 10.000 ekstrim ya reviewnya 10.000 terjual, harga barangnya 200.000, itu gampang banget gitu, dan itu kan nggak bisa bohong ya teman-teman ya, bukan nggak bisa bohong ya, kelihatannya cakep padahal memang nggak ada duitnya, cuma itu kan kalian disasar. Kecuali kalau kalian tuh rapi pembukuan ya, bisa kasih nomor di mutasi rekening nih, nggak ada nih ya mutasi rekening saya seperti ini, nah itu mungkin aman ya, mungkin ya kalau yang rapi bisa udah siapin datanya. Tapi betul. Kalau yang dan di gapnya itu pas nggak ada NPWP ya, pas baru beli aset ya, ya sulit ya. Orang kalau duitnya udah banyak yang pengen beli aset kan, ya kan? Iya. Ya, duit banyak kan bisa pakai, ngapain kita kerja sebenarnya? Ya. E-commerce tidak akan membocorkan data, tidak akan. Memang benar Om. Kecuali tadi sudah diminta, dan dimintanya pun pasti hanya ke sellernya, bukan ke Shopee-nya. Karena sudah terkandung pemeriksaan ya Om ya. Tapi tidak akan dibocorkan. Itu memang sudah kreativitasnya pihak pajak sendiri untuk dapatkan data. Ya, kreativitas. Kayak dari saya sendiri kan, saya juga affiliate dari ini ya, website Data Pinter namanya ya teman-teman, kalau udah pernah pakai ya. Nah dari Data Pinter aja saya bisa tahu nih tokonya Kak Cindy ini tokonya apa ya. Saya langsung masukin nama tokonya, langsung kelihatan omsetnya. Ya memang nggak 100%, tapi itu udah gambaran, istilahnya ya gambaran yang cukup akurat ya.
nggak jauh lah larinya ya, malah lebih besar daripada itu biasanya. Jadi sebenarnya mudah sekali ya bikin tools kayak gitu. Kalau nggak mereka punya sendiri, kalau nggak pakai third party aja ya. Omset kalian itu kebaca bukan cuma sama kompetitor, tapi sama ya yang berwajib lah istilahnya. ya. Ya, jadi kalau kalian memang jalan di sini ya dipersiapkan planningnya ya, karena tadi balik lagi kalau yang belum dari nggak ngikutin dari awal ya kasih dia Ya. di dunia ini cuma ada dua hal yang pasti kalau kata orang ya. Apa Ya itu, kan? Om? Yang satu ya kita ngomong fairnya itu, satu pasti ada, pertama kematian ya, yang kedua pajak ya. Jadi Iya. ada dua hal yang pasti ya. Ya teman-teman, kita dengan lewat pandemi ini kita udah sangat dekat ya, maksudnya udah sangat akrab ya, maksudnya dengan ngomongin pandemi, kematian dan lain-lain, itu hal yang pasti ya. Jadi kalian di agama masing-masing kan juga memang ada ya. Yang kedua, pajak. Ini kita nggak bisa lari ya. Mau ke negara manapun ada pajaknya. Iya. Ya. Jadi ini kita sebagai seller ya, ini kita edukasi ya teman-teman ya, bukannya di channel ini dan juga di Kak Cindy kita sama-sama edukasi ya, yang benar menurut saya, bukan cuma jualan tuh paketnya banyak ya. Justru seller yang udah pintar itu jarang yang pamer-pamer omset, pamer-pamer paket banyak gitu ya. Takut justru. Takut. Jadi memang kita udah, kalau ketika kita jadi online seller itu sudah mau nggak mau kita udah harus aware terkait pajak. Kalau memang usahanya mau jangka panjang ya mau nggak mau harus aware pajak. Rapikan paling tidak pencatatan omset saja itu dirapikan supaya nanti bisa tahu, bisa dipertanggungjawabkan ketika pembayaran dan pelaporan ke pajak. Jadi memang teman-teman pajak itu harus deh pokoknya. Kalau memang tadinya yang marginnya kecil, sekarang harus sudah mulai dihitung-hitung lagi setelah admin itu berapa, setelah bayar pajak itu cukup atau tidak. Kalau tidak cukup segera dibenarin ya Om Botak ya, jika mau usaha ini jangka panjang. Jadi bukan mau tadi pamer-pameran paket, tapi yang penting benar, hasilnya benar dan aman, kita juga tenang jalaninya. Apalagi kalau terkait seperti kliennya temannya Om Botak ya, omsetnya udah di atas 4,8 M dan belum mungut PKP. Nah, itu udah harus benar-benar dibenerin deh, setelah ini margin-marginnya semuanya dibenerin. Oke. Nah, untuk membantu teman-teman semua ya, kita tanggal 23 ini kita ada webinar ya. Dengan Accounting Hack ya, dengan Kak Cindy sebagai mentornya, di mana di sini kita akan diajarkan step by step ya, gimana caranya buat pertama untuk lapor ya SPT yang tahun lalu, dan juga yang kedua untuk tax planning untuk pembayaran pajak untuk yang tahun ini. Jadi paket lengkap ya ini ya. Nah sebentar saya kasih lihat dulu ininya ya. Bentar ya. Oke. Nah ini nih ya. Jadi ini brosurnya. Teman-teman bisa, nanti ya saya akan share linknya di ceritaombotak.com ya, nanti cari aja kelas tax planning dan ISPT, biayanya hanya 199.000 ya. Di sini akan dibantu ya, minimal dari teman-teman belum punya NPWP ya. Ini nanti akan dikasih step by step-nya ya. Jadi apa yang dipelajari ini lengkap nih. Ya, selama 2 jam kita akan dipelajari 5 skema untuk tax planning ya. Ada penghindaran pajak, penghindaran pajak nih mantep nih ya. Pengkreditan pajak, optimasi kredit, penundaan pembayaran PPN dan peraturan lainnya, serta untuk pengisian ISPT ya. Jadi nanti setelah kelas pun akan ada mentoring 7 hari selama 7 hari via grup WhatsApp, sehingga teman-teman tuh bisa ya minimal yang belum mulai dulu ya. Belum mulai dulu, langsung check out aja di ini ya, di ceritaombotak.com ya. Nah, tujuannya supaya teman-teman itu udah jualan, bayar pajak ya karena sudah punya NPWP dan bisa menikmati hasilnya ya. Karena teman-teman, kita kan kerja memang mau menikmati kan. Jangan hartanya banyak tapi
nggak bisa mau beli apa-apa nanti takut ya, takut apa begitu beli ketahuan dapat surat cinta ya, karena nggak pernah bayar pajak. Nah kalau kalian pajaknya udah rapi ya, enak ya, tidurnya nyenyak, bener Ya, tidur itu. ya. Nah Kak Cindy ada mitos-mitos apa lagi ya biasanya dari teman-teman yang belum pernah bayar pajak dan memang ada persepsi yang salah gitu tentang pajak di masyarakat? Atau ada transaksi jual beli PBB secara apa tuh, di mana itu Om biasanya yang kita kalau urus PBB ya, eh, kan kita biasanya pasti akan ke KPP ya Om untuk ngurus surat-surat pajaknya ya, untuk laporan jual belinya. Nah itu kedeteknya dari situ sih. Kalau secara nominal mau nominal 50 juta pun ya tetap akan kedetek juga kalau memang datanya ketarik ya. Jadi tidak melihat nominal. Ya, masalahnya zaman sekarang ini kalau menurut saya sih sulit sekali untuk menghilangkan jejak ya. Maksudnya jejak, karena jejaknya kan semua digital. Misalnya kalau kita semua transaksi semua pakai cash, ya ini kita nggak ngomongin transaksi di marketplace ya, karena marketplace kan juga udah ada jejaknya kan. Apalagi kita kan daftar registrasi pakai KTP kita dan lain-lain ya. Teman-teman beli barang dari supplier, kalau suppliernya itu lapor, sebenarnya ada kemungkinan nama kita juga masuk di sana sih, ya kan, walaupun pakai KTP, ya kan, kita nggak punya BUMN, ada kemungkinan masuk, karena dia harus lapor jualnya kemana. Iya, betul. Ya kan? Kalau kayak gitu Om, biasanya gini, dia nggak ada NPWP, terus ada kegiatan terus dipotong lah penghasilannya oleh si lawan transaksi ya Om ya. Nah itu yang motong nanti yang melaporkan akhirnya si lawan transaksi itu dengan melaporkan NIK-nya. Jadi di situ ada pilihan Om, NPWP atau NIK gitu. Apalagi nanti NIK-nya sama dengan NPWP. Ya. Oh iya, sekarang ini Om, kantor pajak itu sudah tahu semua saldo akhir di bank wajib pajak di Indonesia. Bukan cuma akhir tahun aja? Iya, saldo akhirnya Bang. Apa Om? Jadi mutasiannya tidak, tapi saldo akhir tahunnya sudah tahu semua. Nah, saldo akhir yang mereka tahu itu real time? Atau cuma pas akhir tahun? Kayak misalnya kan dulu kalau disaranin, oh ya pas tutup tahun tanggal 31 make sure saldo akhirnya itu kecil ya gitu maksudnya. Ya kan? Karena buat laporan pajak nih saldo akhirnya. Ya. Kalau sekarang real time mereka bisa tarik saldo akhir kita berapa? Real time Om. Waduh, ya. Serem ya Om ya. Saya juga tahun ini Om saya taunya Om. Real time, klien saya yang info. Itu kalau kayak gitu nggak bisa lari guys ya. Habis duit kalau nggak di bank dalam bentuk apa lagi kita? Akhirnya diminta tax amnesty Om. Akhirnya diminta tax amnesty. Yeah. Karena ketahuan case-case-nya itu. Tapi memang saldo akhir aja mutasiannya, tapi namanya udah kedetek ya, terus diperiksa, ya mau nggak mau diserahkan mutasian juga kan Om. Jadi kelihatan juga. Tapi teman-teman yang saya dengar ya dari beberapa kasus dan lain-lain ya, orang-orang pajak sekarang pinter-pinter ya. Maksudnya beda, anak-anak muda juga beda sama yang istilahnya zaman yang dulu ya. Mereka tuh kalau udah pembuktian terbalik itu bisa ngitung semuanya. Misalnya kamu tinggalnya di komplek mana ya, di wilayah mana. Terus kalau tinggal di sana dihitung tuh biaya per bulannya tuh berapa. Misalnya anakmu ya kalau tinggal sana biasa sekolahnya di sekolah swasta mana dihitung ya. Ya biaya per bulannya berapa, listrik berapa, itu pembuktian terbalik tuh. Jadi kalau satuan pajaknya juga nggak cukup ya dengan tinggal di kawasan itu ya, walaupun ngakunya rumahnya rumah orang tua, rumah warisan ya, terus ada yang bayarin biayanya ya, kalau nggak make sense ya nggak make sense ya menurut saya. Jadi hati-hatilah ya menurutnya orang bayar pajak pun juga kalau ya zaman-zaman dulu kan kita sering dapat edukasinya ya yang asal bayar deh, yang penting bayar ya, tokonya gede ya, bayarnya cuma 100.000 sebulan misalnya seperti itu. Sekarang kemungkinan untuk
lolosnya tuh lebih kecil atau gimana ya? Sih dia. Lebih kecil. Kan Pinter yang ya. penting bayar. Yang penting Ya, bayar. ya Om, memang pinter-pinter Om sekarang untuk petugas pajak. Tapi ya juga yang saya tahu mereka juga sudah mulai teredukasi bahwa bukan wajib pajak tuh kayak bukan sesuatu yang harus dikejar terus malah maksudnya ayo dibenerin, ayo itu juga sudah banyak yang kayak gitu Om. Jadi nggak kita kayak polisi sama penjahat gitu ya Om, ya enggak. Jadi udah mulai apa agak diemong lah istilahnya Om ya. Jadi waktu itu ada klien, dia tuh udah bingung Om. Jadi mau gimana lagi? Ini udah ketahuan, nggak bisa buktiin apa-apa. Nah itu apa secara di KPP itu bagaimana ya? Akhirnya diskusi dan saling istilahnya ya udah yang kamu bisa hitung berapa datamu yang menurut kamu benar gitu Om akhirnya. Jadi menurut kamu benarnya bagaimana, kemampuan bayarmu itu bagaimana. Jadi sampai segitu dan itu beneran dibayar ke negara, bukan hasil TikTokan umpama gitu enggak Om. Jadi ya udah kamu bisanya berapa coba saya lihat. Kalau secara logika saya masuk ya sudah ayo kita maju ini gitu Om. Itu Jadi masih memang make sense ya. ya, jadi tidak sampai istilahnya membuat kita tuh susah gitu Om. Karena kalau misalnya enggak, yang biasa terjadi adalah paling mudah dia akan lihat mutasi dari rekening bankmu. Pokoknya uang masukmu berapa di sana, walaupun sebenarnya bukan duit jualan, itu yang akan ditarik ya sebagai omsetmu ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Itu makanya gunanya untuk kita tax planning. Ya nanti itu salah satu juga yang akan diajarkan di kelas dengan Kak Cindy ya. Ya sekali lagi ini kita mau sharing dulu ya sebelum kita closing. Kalau misalnya nanti tanggal 23 ya, nanti Kak Cindy akan ajarin tentunya buat teman-teman kasih lihat tuh ya. Ini ya. Nah, di sini nanti kita akan tanggal 23 Februari ini selama 2 jam ya, kita akan belajar ini nih teman-teman ya. Akan belajar tentang tax planning ya. Gimana caranya kita bisa tax planning untuk tahun 2022 dan juga untuk lapor SPT tahun 2021 ya, supaya teman-teman ini bayarnya tuh dengan strategi yang tepat ya, karena kalau nggak tahu ilmunya takutnya malah jangan-jangan bisa lebih bayar. Nanti yang lebih bayar kan lumayan. Kalau lebih bayar itu bisa ditarik ya Kak Cindy. Ya. Bisa, Nah ini ampun bisa nariknya ya. harus diperiksa dulu. Waduh, kalau harus diperiksa sih ya nggak apa-apa lah, lebih bayar aja lah kita ya. Iya Ya. Om. Ini tinggal ke ceritaombotak.com ya teman-teman ya. Untuk kelasnya namanya kelas tax planning dengan Kak Cindy nanti ya. Coba Jadi yang kita. masih bingung nanti kalau mau mengisi SPT yang tahun 2021, nanti kita akan belajar menggunakan e-form. E-formnya ini mudah banget pakai PDF, jadi langkah-langkahnya akan mudah, nanti kita kerjain bareng di sana. Jadi teman-teman yang masih bingung cara mengisinya, itu gimana, menghitungnya bagaimana, nanti kita hitung bareng-bareng saat workshop dan memakai e-form yang terbaru yang mudah banget diaplikasiin. Jadi teman-teman bisa ngerjain sendiri juga. Ya. Ya, tujuannya supaya teman-teman ini ya bisa belajar dan menjadi ya mungkin istilahnya nggak expert banget lah, tapi minimal ngerti ya. Kalau sudah ngerti, tahu, nanti lebih nyaman dengan pajak ya, datengin aja kantornya, bisa tanya sama RM juga di sana ya. Kalau kalian belum pernah dapat RM di Shopee, minimal RM di pajak kalian bisa dapat, bener nggak? Sudah pasti ada. Ya, yang mimpi kesampaian apa? Pengen dapetin dong RM di Shopee, RM di Topet ya. Sampai sekarang belum dapat ya. Minimal RM pajak dulu kalian dapetin ya. Iya ampun. Ya bener ya, soalnya RM di pajak tuh senang kalau kalian datengin, kalian nanya-nanya tuh senang ya, Cindy ya. Mbak, tadi aja saya ke kantor pajak, mereka masih standby di depan HP Om, belum ada yang datang. Jadi segera datangin biar ada ini ya,
Ya, konsultasi di sana. boleh konsultasi di sana ya. Nah, kalian mau dibantu konsultasinya sama RM Pajak atau sama Kak Cindy? Ya, itu pilihan di tangan masing-masing ya. Saya sih sama Kak Cindy ya. Terus kalau RM Pajak gimana dia nanya salah ya? Gimana ya nanti? Salah nanya. Jadi Ya. harus ikut course-nya ya, Nah, karena memang udah lengkap banget. Ada untuk bagaimana kita melaporkan yang lama dan bagaimana melangkah ke depannya untuk tax planning. ya. Oke, tadi saya masih lihat ada satu pertanyaan lagi. Siapa ya? Ini nih, tadi dari Kak Flynn lagi. Kalau misalnya udah buka usaha lalu jalan hingga saya menikah, apakah NPWP-nya ikut NPWP suami? Nah, kalau sebelumnya sudah ada NPWP, berarti nggak usah. Kita dianggap single terus, sayang. Hore! Jadi kalau cewek itu nanti nikah dan udah punya NPWP, pakai NPWP-nya aja sendiri. Kita single terus kok, nggak kena itu. Nanti nggak usah digabung dengan suami. Apalagi kalau udah punya usaha sendiri, lebih baik dipisah aja, pakai NPWP-nya terus. Tapi sebenarnya bisa diajukan gabung dengan suami. Tapi ya kalau udah punya sendiri, lebih baik sendiri. Kita kan independent woman ya, Om. Ya, oke. Ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup Kak Cindy ya. Nah, Ya, ini pertanyaannya sebenarnya menarik ya. Tapi kalau kita mau jawab, ini pasti panjang banget ya. Tapi teman-teman, ini pertanyaannya ya. Jika NPWP dan datanya sudah lengkap, langkahnya pelaporannya seperti apa? Nah, ini jawabnya bisa panjang nih, bisa 2 jam ya. Teman-teman yang pengen tahu jawabannya, jangan khawatir ya. Nanti ke ceritaomodak.com, daftar kelas, tadi Kak Cindy akan jelasin panjang lebar 2 jam ya selama di kelas. Kalau belum puas, masih bisa konsultasi ya sampai 7 hari di dalam grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman ya untuk pertanyaan ini nanti ya jawabannya kita puas-puasin ya. Benar Kak Cindy ya? yap. Ya. Oke, dan itu menutup IG live kita pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join ya. Jangan lupa buat cek di ceritaomotak.com atau nanti di postingan kita ya di story ya, boleh di story-nya dari IG-nya Kak Cindy ya. Di sini joinnya pakai jasa akuntansi ya. Nah, dan juga di story saya nanti kita akan langsung ini. Kalau mau nanya-nanya dulu juga boleh. Tapi hopefully teman-teman malam ini yang join itu sudah dapat minimal edukasi untuk mulai bayar pajak ya. Ya, Karena betul. bayar pajak itu harus kalau teman-teman jualan. Jangan sampai salah karena sudah ada free ya tahun ini. Ya, dan ada free-nya tahun ini, tapi yang tahun lalu punya tetap harus bayar ya. Ya, Tetap harus bayar. Oke, thank you Kak Cindy sudah join sama kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan semua sehat di sana ya. Sehat buat Kak Cindy dan keluarga, dan juga teman-teman yang udah nonton sampai sekarang. Sampai jumpa di IG live kita selanjutnya. Sampai jumpa di kelas buat teman-teman yang nanti sudah join kelasnya. Bye semuanya, thank you. bye, good night.